Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Delvira dengan NIM 21060101 dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Baiklah, di sini saya akan membacakan materi mata kuliah Ekonomi Pembangunan 2 yang diampu oleh Bapak dosen Dr. Alphon Satrianto, SEME. Materinya yaitu tentang teori perdagangan internasional dan strategi pembangunan. Sub dari bab ini yaitu yang pertama, globalisasi perekonomian, suatu pengantar. Yang kedua, perdagangan internasional, beberapa isu penting. Yang ketiga, teori tradisional tentang perdagangan internasional. Yang keempat, kritik terhadap teori perdagangan bebas tradisional dalam konteks pengalaman negara berkembang. Yang kelima, strategi perdagangan tradisional bagi pembangunan, promosi ekspor versus substitusi impor. Yang keenam, pendekatan strategi industrialisasi terhadap kebijakan ekspor. Yang ketujuh, perdagangan selatan dan integrasi ekonomi. Dan yang kedelapan, kebijakan perdagangan negara-negara maju, perlunya reformasi dan resistensi terhadap tekanan proteksionis baru. Sebab materi yang pertama, globalisasi perekonomian, suatu pengantar. Globalisasi menjadi salah satu kata yang sering dipakai dalam diskusi pembangunan, perdagangan, dan ekonomi politik internasional, seperti yang diindikasikan oleh kata itu sendiri. Globalisasi adalah proses yang membuat perekonomian berbagai negara di dunia semakin menyatu, mengarah ke perekonomian global, dan akhir-akhir ini kebijakan ekonomi global misalnya melalui badan internasional seperti World Trade Organization atau WTO. Globalisasi juga merujuk pada munculnya budaya global, di mana orang-orang mengonsumsi barang dan jasa yang serupa di berbagai negara dan menggunakan bahasa bisnis yang sama. Bahasa Inggris, perubahan ini mempercepat integrasi ekonomi dan pada gilirannya integrasi tersebut mempercepat perubahan itu. Namun dalam arti ekonomi intinya globalisasi berarti meningkatnya keterbukaan perekonomian suatu negara terhadap perdagangan internasional, aliran dana internasional dan investasi asing langsung. Topik yang dibahas dalam bab ini dan dua bab berikutnya keterkaitan yang makin erat dari beragam negara dan perusahaan serta antar individu adalah sebuah proses yang mempengaruhi setiap orang di dunia yang selama ini tanpa lebih kentara di negara maju. Namun, globalisasi dengan berbagai cara mempunyai dampak yang lebih besar di negara berkembang. Globalisasi membawa eh, Hal ini berlaku bagi semua orang di semua negara, terutama orang-orang miskin di negara-negara berpendapatan rendah, yang pertaruhannya jauh lebih besar. Porsi terbesar dari sisi positifnya mungkin diperuntukkan bagi negara-negara berkembang. Globalisasi memang menghadirkan berbagai kemungkinan baru untuk membangun perekonomian berbasis luas, dan dengan menyediakan beragam jenis interaksi dengan orang-orang di negara lain. Globalisasi berpotensi memberi manfaat bagi negara-negara berkembang secara langsung dan tidak langsung, melalui pertukaran budaya sosial, ilmu pengetahuan, dan teknologi, selain melalui perdagangan dan keuangan internasional. Dampak negatif globalisasi juga lebih besar bagi negara-negara miskin karena ada kemungkinan bahwa negara-negara miskin akan terjebak ke dalam pola ketergantungan. Apabila dualisme di dalam negara-negara tersebut menajam atau apabila sebagian kalangan miskin benar-benar diabaikan oleh globalisasi,
Kritikus telah menyuarakan kecemasan mereka bahwa banyak orang yang hidup dalam kemiskinan sulit untuk keluar dari perangkap kemiskinan tanpa adanya tindakan nyata bersama, misalnya apabila modal manusia berada di bawah persyaratan minimum yang diperlukan untuk terlibat dalam perekonomian global. Banyak pendukung pembangunan menyerukan pembukaan pasar-pasar negara maju yang lebih tulus dan terbuka, penuh terhadap ekspor dari negara termiskin. Dikatakan juga bahwa di antara kemungkinan hasil terburuk bagi sebuah negara miskin adalah tidak tersentuhnya negara itu dari pengaruh globalisasi saat ini. Situasi ini tercermin di banyak negara Afrika Sub-Sahara, meski sejumlah negara telah memitik manfaat dari booming pasar komoditas belakangan ini. Namun, terlepas dari pengaruh buruk gelombang globalisasi sebelumnya, kawasan ini tidak banyak berpengaruh oleh gelombang globalisasi sekarang, selain beban utang yang semakin berat. Yang kedua, perdagangan internasional, beberapa isu penting. Perdagangan internasional seringkali memainkan peranan penting bagi pengalaman historis negara-negara berkembang. Dalam tahun-tahun belakangan, banyak perhatian pada perdagangan dan pembangunan telah difokuskan untuk memahami keberhasilan ekspor yang spektakuler dari Asia Timur. Taiwan, Korea Selatan, dan perekonomian negara Asia Timur lainnya memelopori strategi ini, yang berhasil diikuti oleh tetangganya yang jauh lebih besar, Cina. Perdagangan dan keuangan internasional harus kita pahami dalam perspektif yang luas. Jauh lebih luas dari sekadar arus sumber daya keuangan dan komoditas antar negara. Dengan membuka perekonomian dan masyarakat mereka terhadap perniagaan dan perdagangan global, serta dengan berorientasi ke bangsa-bangsa lainnya di dunia. Negara-negara berkembang tidak hanya mengundang masuknya transfer barang, jasa, dan sumber daya finansial internasional, tetapi juga pengaruh pembangunan atau anti-pembangunan yang terkandung di dalam transfer teknologi produksi, pola konsumsi, tatanan kelembagaan dan organisasional, sistem kesehatan, pendidikan, dan sosial, serta tatanan nilai, gagasan, dan gaya hidup yang lebih umum dari negara-negara maju. Dampak dari transfer teknologi, ekonomi, sosial, dan budaya terhadap karakter proses pembangunan bisa sejalan atau tidak sejalan dengan tujuan pembangunan yang lebih luas. 5 pertanyaan dasar mengenai perdagangan dan pembangunan. 1. Bagaimana cara perdagangan internasional mempengaruhi tingkat struktur dan karakter pertumbuhan ekonomi? Inilah kontroversi tradisional dari perdagangan sebagai mesin pertumbuhan dalam hal aspirasi pembangunan kontemporer. 2. Bagaimana cara perdagangan mengubah distribusi pendapatan dan kekayaan dalam suatu negara dan di antara berbagai negara? Apakah perdagangan menjadi suatu kekuatan pemerataan atau ketidakmerataan dalam lingkungan internasional dan domestik? Dengan kata lain, bagaimana keuntungan dan kerugian didistribusikan dan siapa yang memetik manfaatnya? 3. Dalam kondisi apa perdagangan dapat membantu suatu negara mencapai tujuan pembangunannya? 4. Dapatkah negara berkembang secara mandiri menentukan beberapa banyak perdagangan yang dilakukannya atau produk dan jasa apa yang dijualnya? 5. Mengingat adanya pengalaman masa lalu dan penilaian prospektif, apakah sebaiknya negara berkembang menerapkan kebijakan yang berorientasi keluar, perdagangan yang lebih bebas, aliran modal dan sumber daya manusia yang lebih luas, dan sebagainya, atau yang berorientasi ke dalam proteksi demi mencapai kemandirian, atau paduan keduanya, misalnya dalam bentuk kerjasama ekonomi regional dan kebijakan ekspor strategis. Apakah argumen yang pro dan kontra atas strategi perdagangan bagi pembangunan ini?
Landasan ekonomi bagi perdagangan internasional bersandar pada kenyataan bahwa setiap negara memiliki anugerah sumber daya, preferensi, dan teknologi, skala ekonomi, lembaga sosial dan ekonomi, serta kapasitas pertumbuhan dan pembangunan yang berbeda. Tentu saja, hal tersebut juga berlaku bagi negara-negara berkembang. Sebagian mengalami peningkatan peringkat pendapatan dengan cepat saat mereka mengembangkan kapasitas industri. Sebagian lagi padat penduduk namun miskin sumber daya alam dan kemampuan manusia. Setidaknya di sebagian besar wilayah negara tersebut, sedangkan sebagian lainnya jarang penduduknya. Tapi sangat kaya akan sumber daya mineral dan bahan baku. Selain itu, ada juga sebagian negara yang berukuran kecil dan lemah secara ekonomi karena tidak memiliki sumber daya alam maupun manusia yang memadai untuk dijadikan landasan upaya penerapan strategi pembangunan ekonomi dan sosial yang mandiri dan berkelanjutan. Arti penting ekspor bagi berbagai negara berkembang. Meski angka-angka volume dan nilai ekspor negara-negara berkembang secara keseluruhan merupakan indikator penting dari pola-pola perdagangan bagi negara berkembang secara keseluruhan, beragamnya tingkat kepentingan ekspor terhadap kesejahteraan ekonomi tiap-tiap negara tersamarkan oleh data agregat statistik tersebut. Elastisitas permintaan dan instabilitas pendapatan ekspor. Elastisitas pendapatan terhadap permintaan. Responsivitas dari kuantitas suatu permintaan komoditas terhadap perubahan pendapatan konsumen yang diukur melalui perubahan sebanding dalam kuantitas permintaan dibagi dengan perubahan yang sebanding dalam pendapatan. Elastisitas harga terhadap permintaan. Responsivitas dari kuantitas permintaan suatu komoditas terhadap perubahan harganya dinyatakan sebagai persentase perubahan dalam kuantitas permintaan dibagi dengan persentase perubahan harga. Instabilitas pendapatan ekspor. Fluktuasi besar dalam pendapatan ekspor komoditas negara berkembang yang diakibatkan dari rendahnya harga dan elastisitas pendapatan atas permintaan yang menghasilkan pergerakan yang tak menentu dalam harga ekspor. Nilai tukar perdagangan dan hipotesis Prebys-Singer. Nilai tukar perdagangan komoditas merupakan rasio harga rata-rata ekspor suatu negara terhadap harga rata-rata impornya. Persoalan perubahan tingkat harga relatif atas berbagai komoditas membawa kita ke dimensi kuantitatif penting lainnya dari persoalan perdagangan yang sejak dahulu dihadapi negara berkembang. Nilai total atas pendapatan ekspor tidak hanya ditentukan oleh volume atau jumlah produk yang diekspor, melainkan juga oleh harganya. Jika harga produk-produk ekspor menurun, volume ekspor yang lebih besar harus dijual sekadar untuk menjaga pendapatan total tetap konstan. Serupa halnya pada sisi impor. Total valuta asing yang dihabiskan bergantung pada kuantitas dan harga barang impor. Jika harga ekspor dari suatu negara turun relatif terhadap harga impornya, maka negara tersebut harus menjual lebih banyak produk ekspornya dan mengerahkan lebih banyak sumber daya produktif langka miliknya, sekadar untuk menjaga barang impor yang dibelinya berada pada tingkat yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Dengan kata lain, biaya oportunitas sosial atau real atas satu unit impor akan meningkat apabila harga ekspor negara yang bersangkutan mengalami penurunan relatif terhadap harga impornya. Teori utama mengenai menurunnya nilai tukar perdagangan komoditas terkenal sebagai hipotesis Prebys-Singer mengambil nama dua ekonom pembangun yang mengeksplorasi dampak-dampak negatif perdagangan internasional terhadap negara-negara berkembang di tahun 1950-an.
Karena teori tersebut dan tren nilai tukar pedagang inilah negara-negara berkembang berupaya keras mendiversifikasinya ekspornya menjadi barang manufaktur selama beberapa dasawarsa terakhir. Setelah permulaan yang lambat dan membutuhkan banyak biaya, usaha ini berhasil membuat pergeseran yang dramatis dalam komposisi ekspor negara-negara berkembang, terutama di antara negara-negara berpendapatan menengah. Dipelopori oleh negara-negara macan Asia Timur yaitu Korea Selatan, Taiwan, Hong Kong, serta Singapura dan kini diikuti oleh banyak negara lainnya di Asia, termasuk Cina. Pangsa barang ekspor yang berasal dari sektor manufaktur telah meningkat tajam di banyak negara berkembang. Tiga, teori tradisional tentang perdagangan internasional. Fenomena transaksi dan pertukaran adalah komponen dasar kegiatan manusia di seluruh dunia, bahkan di desa-desa paling terpencil di pelosok Afrika. Orang-orang secara berkala bertemu di pasar untuk bertukar barang, entah dengan menggunakan uang atau dengan barang lain melalui transaksi barter-barter transactions. Sebuah transaksi adalah pertukaran antara dua hal sesuatu diberikan untuk mendapatkan sesuatu yang lain. Keunggulan komparatif. Pada dasarnya, pedagang langsung karena hal itu menguntungkan. Beragam orang memiliki kemampuan atau sumber daya yang berbeda satu sama lain dan mungkin ingin mengonsumsi barang dalam proporsi yang berbeda satu sama lain. Perbedaan preferensi atau kebutuhan keinginan serta anugerah fisik dan finansial membuka kemungkinan adanya perdagangan yang menguntungkan. Orang-orang biasanya merasa beruntung untuk mempertukarkan sesuatu yang mereka miliki dalam jumlah besar relatif terhadap selera dan kebutuhan mereka untuk mendapatkan sesuatu yang benar-benar dibutuhkan. Karena hampir tidak mungkin sesuatu atau suatu keluarga memenuhi kebutuhan mereka sendiri, bahkan untuk hidup yang paling sederhana sekalipun. Mereka memperoleh keuntungan dengan terlibat dalam kegiatan yang paling sesuai atau kegiatan di mana mereka memiliki keunggulan komparatif atau comparative advantage dalam bentuk kemampuan bawaan atau anugerah sumber daya. Mereka dapat mempertukarkan setiap surplus komoditas yang diproduksi di rumah untuk yang lebih cocok dihasilkan oleh orang lain. Oleh sebab itu, muncullah fenomena spesialisasi atau specialization yang didasarkan pada keunggulan komparatif, bahkan dalam perekonomian subsisten yang paling primitif sekalipun. Anugerah faktor relatif dan spesialisasi internasional, model neoklasik. Teori keunggulan komparatif klasik mengenai perdagangan bebas merupakan model statis yang sangat didasarkan pada suatu variabel faktor produksi, biaya tenaga kerja, dengan pendekatan spesialisasi utuh untuk menunjukkan keuntungan dari perdagangan. Model perdagangan bebas abad ke-19 ini utamanya dikaitkan dengan David Ricardo dan John Stuart Mill, dimodifikasi dan diperbaiki pada abad ke-20 oleh dua ekonom asal Swedia, Eli Heckscher dan Bertil Ohlin, dengan turut memperhitungkan perbedaan dalam penawaran faktor produksi dalam spesialisasi internasional. Teori perdagangan anugerah faktor neoklasik Heckscher-Ohlin juga kemungkinan kita untuk menjabarkan secara analitis dampak dari pertumbuhan ekonomi terhadap pola perdagangan dan dampak dari perdagangan terhadap struktur ekonomi nasional dan pendapatan atau pembayaran atas beragam faktor produksi. Sebagai rangkuman, teori anugerah faktor produksi ini pada dasarnya dilandaskan pada dua pemikiran pokok sebagai berikut.
Satu, produk yang berbeda membutuhkan faktor-faktor produksi dalam proporsi yang relatif berbeda-beda. Dua, setiap negara memiliki anugerah faktor produksi yang berlainan sejumlah negara. Kesimpulan utama dari model perdagangan bebas neoklasik adalah bahwa semua negara akan diuntungkan dari perdagangan dan output dunia meningkat. Namun, terdapat beberapa tambahan kesimpulan selain dua kesimpulan dasar tadi. Yang pertama, sehubungan dengan meningkatnya biaya oportunitas yang terkait dengan peralihan sumber daya dalam beragam komoditas dengan intensitas faktor produksi yang berbeda. Spesialisasi menyeluruh tidak akan terjadi seperti halnya dalam model keunggulan komparatif klasik. Kedua, dengan teknologi produksi yang identik di seluruh dunia, penyetaraan rasio harga produk domestik dengan rasio harga perdagangan bebas internasional cenderung akan menghasilkan penyetaraan harga faktor. Di antara negara-negara yang melakukan perdagangan tingkat upah, misalnya akan meningkatkan di negara dunia ketiga yang kaya akan tenaga kerja sebagai akibat dari penggunaan sumber daya manusia yang lebih intensif dalam menghasilkan lebih banyak produk pertanian. Namun harga barang modal yang langka akan menurun akibat berkurangnya produksi barang manufaktur, yang merupakan pengguna modal terbesar. Terakhir, dengan memungkinkan suatu negara untuk bergerak di luar batas kemungkinan produksinya dan mengamankan modal serta barang konsumsi dari dunia, perdagangan diasumsikan merangsang pertumbuhan ekonomi. Teori perdagangan dan pembangunan. Argumen-argumen tradisional. Sekarang kita dapat merangkum jawaban teoritis atas kelima pertanyaan dasar mengenai perdagangan dan pembangunan yang berasal dari model perdagangan neoklasik. 1. Perdagangan merupakan perangsang pertumbuhan ekonomi di setiap negara. Perdagangan memperbesar kapasitas konsumsi suatu negara, meningkatkan output dunia, serta menyajikan akses ke sumber daya yang langka dan pasar dunia yang tanpanya negara-negara miskin tidak akan mampu mengalami pertumbuhan. 2. Perdagangan cenderung mendorong kesetaraan internasional dan domestik dengan cara menyetarakan harga faktor, meningkatkan pendapatan real negara-negara yang berdagang, serta membuat penggunaan anugerah sumber daya dunia dan setiap negara efisien. Misalnya, meningkatkan upah relatif di negara yang kaya akan tenaga kerja, dan menurunkan upah di negara yang kekurangan tenaga kerja. 3. Perdagangan membantu negara-negara mencapai pembangunan dengan mempromosikan dan memberikan manfaat bagi sektor-sektor ekonomi di mana negara individu memiliki keunggulan komparatif, baik dalam hal efisiensi, tenaga kerja, atau anugerah faktor perdagangan juga memungkinkan mereka untuk mengambil keuntungan dari adanya skala ekonomis. 4. Dalam dunia perdagangan bebas, harga dan biaya produksi internasional akan menentukan beberapa banyak suatu negara sebaiknya melakukan perdagangan dalam rangka memaksimalkan kesejahteraan nasionalnya. Setiap negara akan bertindak sesuai dengan prinsip keunggulan komparatif dan tidak akan mengganggu mekanisme pasar bebas melalui kebijakan pemerintah yang mendorong ekspor atau membatasi impor. Dan yang kelima, untuk meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan diperlukan kebijakan internasional yang berorientasi keluar. Dalam semua kasus kemandirian yang didasarkan pada isolasi sebagian atau menyeluruh, dianggap kurang baik secara ekonomi untuk berpartisipasi dalam dunia perdagangan bebas tanpa batas. 4. Kritik terhadap teori perdagangan bebas tradisional dalam konteks pengalaman negara berkembang. Ada 6 asumsi dasar dalam model perdagangan neoklasik tradisional yang perlu dicermati. 1. Seluruh sumber daya produktif yang ada di setiap negara bersifat tetap dalam hal jumlah dan konstan dalam hal kualitas, serta diberdayakan sepenuhnya. 2. Teknologi produksi bersifat tetap atau model klasik.
serupa dan tersedia secara bebas bagi semua negara, yaitu model anugerah faktor. Terlebih lagi, penyebaran teknologi demikian akan bermanfaat bagi semua pihak. Selera konsumen dianggap tetap dan tidak terpengaruh oleh pengaruh produsen. Prinsip kedaulatan konsumen internasional berlaku. 3. Di dalam negara, faktor-faktor produksi mengalir secara sempurna di antara berbagai kegiatan produksi dan perekonomian secara keseluruhan ditandai oleh adanya persaingan sempurna. Tidak ada risiko atau ketidakpastian. 4. Pemerintah nasional tidak memainkan dalam hubungan ekonomi internasional. Perdagangan dilakukan oleh beragam produsen individu dan tidak dominan yang ingin minimalkan biaya dan memaksimalkan laba. Harga internasional ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. 5. Perdagangan selalu berimbang di setiap negara dan semua perekonomian senantiasa siap untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan atas harga-harga internasional dengan dislokasi sumber daya yang minimal. 6. Keuntungan perdagangan yang diterima oleh suatu negara dinikmati oleh seluruh warga negara tersebut. Sumber daya tetap, lapangan kerja penuh, serta imobilitas internasional dari modal dan tenaga kerja terampil. Pertumbuhan sumber daya dan perdagangan model utara, selatan, dan perdagangan yang timpang, asumsi awal mengenai sifat statis pertukaran internasional bahwa sumber daya bersifat tetap, didaya gunakan secara penuh, dan secara internasional tidak bisa dipindahkan dengan fungsi produksi yang sama identik dimanapun merupakan poin inti dari teori tradisional mengenai perdagangan dan keuangan. Dalam realitasnya, perekonomian dunia ditandai dengan perubahan pesat dan faktor-faktor produksi tidak bersifat tetap, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas. Kritikus mengemukakan bahwa hal ini benar adanya terutama terkait dengan sumber daya yang sangat penting bagi pertumbuhan dan pembangunan, seperti modal fisik, kemampuan wirausaha, kapasitas ilmu pengetahuan, kemampuan untuk melakukan penelitian dan pengembangan teknologi, dan meningkatkan kemampuan teknis tenaga kerja. Model perdagangan utara-selatan merupakan teori perdagangan dan pembangunan yang berfokus pada perdagangan timpang antara negara maju di utara dengan negara berkembang di selatan, dalam upaya menjelaskan mengapa negara-negara selatan tidak memetik manfaat perdagangan sebesar utara. Pengangguran penggunaan sumber daya yang kurang optimal, serta teori for surplus dari perdagangan internasional. Asumsi penyerapan tenaga kerja secara penuh dalam model perdagangan tradisional, seperti halnya pada model equilibrium persaingan sempurna standar dalam teori mikroekonomi, bertentangan dengan realitas pengangguran dan kondisi setengah menganggur di negara-negara berkembang. 2 kesimpulan dapat ditarik dari pengakuan akan pengangguran yang terbesar luas di dunia ketiga. Pertama adalah sumber daya manusia yang dimanfaatkan kurang optimal, menciptakan peluang mengembangkan kapasitas produk dan GNI dengan sedikit atau tanpa biaya nil dengan memproduksi produk untuk pasar ekspor yang tidak dibutuhkan secara lokal. Teknologi yang bersifat tetap dan tersedia secara bebas serta kedaulatan konsumen. Seperti halnya sumber daya modal tumbuh dengan cepat dan disebarkan untuk memaksimalkan pengembalian bagi para pemiliknya di seluruh dunia. Perubahan teknologi yang pesat juga sangat mempengaruhi hubungan perdagangan dunia. Salah satu contoh yang paling jelas dari dampak perubahan teknologi di negara maju terhadap pendapat ekspor di negara-negara berkembang adalah pengembangan produk substitusi sintesis bagi banyak produk primer tradisional. Sejak Perang Dunia II, substitusi sintesis untuk beragam komoditas seperti karet, wol, kapas sisal, seragoni, dan kulit telah diproduksi dalam jumlah yang semakin meningkat. Pangsa pasar negara berkembang untuk sektor-sektor ini terus menyusut. Mobilitas faktor internal, persaingan sempurna, dan ketidakpastian. Skala hasil yang semakin meningkat, persaingan tidak sempurna, dan isu-isu dalam spesialisasi. Teori perdagangan tradisional mengasumsikan bahwa negara-negara telah siap menyesuaikan struktur ekonominya terhadap perubahan yang dipengaruhi oleh
harga dan pasar dunia, pergerakan di sepanjang kurva batas kemungkinan produksi, melibatkan relokasi sumber daya dari suatu sektor industri ke sektor lainnya. Mungkin mudah dilakukan di atas kertas, namun menurut argumen strukturalis, relokasi demikian sangat sulit dalam praktiknya. Hal ini terutama berlaku bagi negara berkembang, di mana struktur produksi seringkali laku dan pergerakan faktor produksinya terbatas. Tidak adanya kiprah pemerintahan dalam hubungan perdagangan. Pemerintah seringkali memperkuat ketimpangan dalam distribusi sumber daya dan keuntungan perdagangan yang dihasilkan dari perbedaan dalam ukuran dan kekuatan ekonomi. Perdagangan yang seimbang dan penyelesaian harga internasional. Teori perdagangan internasional, seperti halnya model-model equilibrium umum terpesaing sempurna lainnya dalam ilmu ekonomi, bukan hanya merupakan sebuah model dengan asumsi lapangan kerja penuh, tetapi juga dengan asumsi di mana harga-harga produk dan sumber daya domestik maupun internasional selalu menyesuaikan diri secara instan terhadap berbagai perubahan kondisi penawaran dan permintaan. Keuntungan perdagangan bagi penduduk suatu negara. Asumsi utama keenam dan terakhir dari teori tradisional tentang perdagangan bahwa keuntungan perdagangan akan dapat dinikmati oleh seluruh penduduk dari negara-negara yang terlibat lebih bersifat tersirat ketimbang kelima asumsi sebelumnya. Asumsi ini jarang ditegaskan, jarang disebutkan, dan memang tidak perlu demikian apabila kita menerima asumsi bahwa faktor-faktor produksi tidak dapat bergerak secara internasional. Tetapi kita perlu memahami sifat tersiratnya, bahwa apabila negara-negara berkembang memetik keuntungan dari perdagangan masyarakat di negara-negara inilah yang akan merasakannya. Persoalan ini kemudian berputar pada pertanyaan siapa yang memiliki tanah, modal, dan keterampilan yang menerima imbalan atas adanya perdagangan. 5. Strategi perdagangan tradisional bagi pembangunan. Promosi ekspor versus substitusi impor. Isu promosi ekspor berorientasi keluar versus substitusi impor berorientasi ke dalam secara lebih mendetail dengan menerapkan 4 kategori berikut. 1. Kebijakan berorientasi keluar untuk produk primer. 2. Kebijakan berorientasi keluar untuk produk sekunder. 3. Kebijakan berorientasi ke dalam untuk produk primer. 4. Kebijakan berorientasi ke dalam untuk produk sekunder melalui substitusi impor. Promosi ekspor berorientasi keluar dan menghadapi hambatan perdagangan. Enam, pendekatan strategi industrialisasi terhadap kebijakan ekspor. Pendekatan strategi industrialisasi pada awalnya merupakan suatu studi empiris, tetapi telah berkembang menjadi sebuah teori untuk menjelaskan mengapa strategi intervensionis dan atas ekspor dapat mempercepat pertumbuhan dan memperbaiki hasil pembangunan ketimbang pendekatan perdagangan bebas semata. Teori yang dikembangkan dalam pendekatan ini berfokus pada pengidentifikasian dan pengulang kegagalan pasar yang ditemui dalam proses industrialisasi. Rangkaian penelitian tersebut telah menunjukkan bahwa alih-alih beroperasi pada landasan perdagangan bebas, setidaknya 4 dari 5 perekonomian Asia Timur berorientasi ekspor, yang kini menjadi negara-negara berpendapatan tinggi pada ekspor industri dan berupaya meningkatkan keunggulan kooperatifnya untuk menghasilkan produk yang lebih canggih sehingga memberikan nilai tambah dengan memberdayakan keterampilan dan teknologi yang lebih tinggi. 7. Perdagangan selatan-selatan dan integrasi ekonomi. Sebab pada subbab ketujuh ada pembahasan tentang integrasi ekonomi, teori dan praktik. Blok perdagangan regional dan globalisasi perdagangan. Yang kedelapan, kebijakan perdagangan negara-negara maju, perlunya reformasi dan resistensi terhadap tekanan proteksionis baru. Kebijakan ekonomi dan perdagangan negara-negara maju merupakan yang terpenting dari sudut pandang pendapatan valuta asing negara-negara berkembang di masa depan dalam 3 bidang utama. Hambatan tarif dan non-tarif terhadap ekspor mereka. Bantuan menyesuaikan bagi pekerjaan yang mengalami pemutusan kerja di industri negara maju yang terkena imbas dari akses ekspor yang lebih bebas dari negara-negara berkembang yang padat karya dan
berbiaya rendah, dan dampak umum kebijakan ekonomi domestik negara maju terhadap perekonomian negara berkembang. Reformasi ini memiliki keterbatasan penting lain. Meskipun tarif biasanya dinilai rendah, berdasarkan standar historis, tarif yang meningkat bertambah saat produk diolah lebih lanjut sebelum diekspor masih berlangsung. Negara-negara berpendapatan rendah masih menghadapi tarif puncak pada beberapa produk utama dalam sektor pertanian, tekstil, dan pakaian. Dan subsidi pertanian yang sangat distortif masih menjadi ancaman besar bagi banyak negara berkembang. Sekian presentasi dari saya. Kalau ada kesalahan maupun kekhilafan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.